adalah cuplikan film peristiwa G30S PKI, yang menggambarkan adanya pertempuran hebat antara pasukan RPKAD melawan Yon 454 Banteng Rider, di sekitaran Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 1965. Satuan Banteng Riders atau BR merupakan satuan tempur andalan Divisi Diponegoro yang dibentuk pertengahan tahun 1950-an, dan turut serta menumpas pemberontakan Darul Islam di perbukitan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan sandi Gerakan Banteng Nasional atau GBN dalam operasinya. Sedangkan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat adalah satuan elit TNI AD yang menjadi cikal bakal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pertempuran antara dua pasukan elit ini terjadi dikarenakan RPKAD yang saat itu berada di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi, diperintahkan oleh Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menguasai Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, yang dianggap sudah dalam pengaruh komunis atau PKI. Apalagi saat itu santer isu bahwa pesawat bomber Angkatan Udara jenis B-25 tengah disiapkan untuk melakukan misi pengeboman dengan target markas Kostrad. Sehingga RPKAD dikirim oleh Maijen Soeharto untuk mengamankan landasan terbang pesawat Auri. Dengan mengenakan baret warna merah sebagai penanda, prajurit RPKAD terus berjalan menyusuri jalanan kecil menuju Pangkalan Halim. Tanpa disangka, di tengah perjalanan mereka disambut tembakan oleh prajurit dari Yon 454 BR yang sudah bersiaga dari kejauhan. Tembak menembak pun tak terelakkan antara pasukan Yon 454 BR dengan pasukan RPKAD. Dengan terus berlindung di balik pepohonan dan semak-semak, pasukan BR di bawah pimpinan Kapten Kuncoro terus menghujani pasukan RPKAD dengan tembakan mortir, bahkan sesekali mereka menembakkan senjata berat jenis SLT yang hampir mengenai Panzer Veret yang dinaiki oleh Kolonel Sarwo Edi. Sementara itu Letkol Untung yang saat itu sedang melakukan rapat konsolidasi bersama Brigjen Suparjo, Kolonel Latif dan anggota Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman terkejut mendengar suara baku tembak tidak jauh dari lokasi mereka. Tak ayal mereka pun segera putuskan untuk membubarkan diri dan meninggalkan lokasi baku tembak. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus berusaha menunjukkan kurir. Sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Gerakan kita tidak akan berbentuk, tapi harus nyata efeknya. Tanpa bentuk. Iya, seperti hantu. Khawatir dengan jatuhnya korban sipil di lingkungan Pangkalan Halim akibat adanya tembak-menembak, Komodor Ignatius Dewanto Deputi Operasi Panglima Angkatan Udara dan Kapten Udara Kudimang segera meluncur ke posisi RPKAD menggunakan Jeep Nissan Patrol untuk menghentikan jalannya pertempuran. Di sana Komodor Dewanto bertemu dengan salah satu bintara senior RPKAD dan Kolonel Sarwo Edi lalu minta kepada mereka agar tidak melanjutkan tembak-menembak mengingat di sekitar Halim banyak pemukiman warga. Bagaimanapun caranya, Kolonel harus berusaha menghentikan tembak-menembak. Tidak hanya itu, Komodor Dewanto juga menemui Kapten Kuncoro Wadanyon 454 BR dan memintanya untuk segera menarik mundur pasukan Yon 454 BR dari lokasi Halim. Dengan demikian, pertempuran antara pasukan RPKAD dengan Banteng Rider akhirnya berhasil dihentikan. Untuk menghilangkan kecurigaan Angkatan Darat tentang adanya isu rencana pengeboman markas Kostrad, Komodor Dewanto mengizinkan pasukan RPKAD masuk ke Halim dan mengamankan landasan terbang. Sementara, jangan mengadakan perlawanan. Usahakan untuk bertahan. Ganti. Perintah sudah diterima. Ganti.